Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan setiap manusia, setiap kita dari kita pernah merasakan ataupun mengalami kesulitan hidup, mengalami kesedihan, mengalami seakan-akan dunia ini sudah tidak berpihak kepada kita, di mana-mana tidak ada yang bisa membantu kita, seakan-akan beban hidup begitu berat, kesulitan ekonomi. Mungkin di antara kita ataupun kebanyakan daripada kita pernah merasakan hal yang demikian itu. Itu juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, terjadi pada sahabat Rasulullah SAW. Ada sebuah riwayat hadis saya bacakan dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Kitab Khasais Ummatil Muhammadiyah ini pada halaman yang ke-240. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang masyhur, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Alawi. Qala al-mu'allif, telah berkata mu'allif, wa min dzalika, lan iku setengah saking khasais atau kekhususan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ono riwayat ja kang teko apa man anan nabiyya stune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam stuhune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tahola manjing sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-masjid ing masjid data yaumin ing dalem swijining dina. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid di suatu hari. Faidan moga ing dalem mari kalane ngomong kono Nabi sallallahu alaihi wasallam tahallal masjid. Maka di saat itu huwa di dalam masjid birojulin ono wong lanang minal ansori saking sahabat Ansor. Yuqalu ten ucapake lahu maring rojul opo Abu Umamata, utawa sopo Abu Umamata, jeneng Abu Umamah. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke suatu masjid, kemudian di saat itu ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang di situ dikatakan ataupun biasa dipanggil dengan nama Abu Umamah. Maka faqala mongko ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Umamah, he Abu Umamah. Rasulullah menyapanya, wahai Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjid. Aku tidak pernah melihat kamu duduk di masjid ini fi ghairi waqti sholatin, selain di waktu sholat saja ataupun hendak melaksanakan sholat. Tapi kenapa aku lihat engkau ini betah sekali berada di masjid? Kemudian qala mongko jawab utawa mengucap sapa rajul utawa Abu Umamah, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajul ini menjawab, humumun utawi kesusahan iku lazimatni, teman-teman netepi apa humum ing ingsun, wa duyun lan pira-pira utang. Ya Rasulullah, he utusan Allah. Ya Rasulullah, aku ini sedang sedih, sedang susah karena terlilit hutang. Karena saya ini punya hutang ya Rasulullah, sedang ada masalah hutang gitu. Qala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala uallimuka ono to gelem sapa sira, utawa ngene, afala uallimuka ono to gelem tak ulang sira, kalaman ing kalam, idza qulta ing dalem mari kalane ngucap sapa sira hu ing kalam, adhaba mongko ngilangake sapa Allah hammaka ing kesedihanmu, wa qadha lan nekani sapa Allah utawa wa qadha lan
wa qad lan kali sapa Allah anka saking sira dainaka ing utangiro. Jadi Rasulullah menjawab, apakah kamu mau tak kasih bacaan ataupun tak kasih bacaan di saat kamu membaca ini, maka Allah akan menghilangkan kesedihanmu dan Allah akan membayarkan hutangmu, akan menyelesaikan hutangmu. Qultu mongko matur sapa ingsun rajul, bala nggih ya Rasulullah itu duh utusannya Allah. Maka Rasul tadi menjawab, bala baik ataupun mau ya Rasulullah. Kala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul ngucap sapa sira idza asbahta ing dalam ari kalane isu-isuan sira. Ucapkanlah di saat kamu menjelang pagi, di saat waktu menjelang pagi. Wa idza amsayta lan ing dalam ari kalane sore-sorean sira. Bacalah doa ini, bacalah bacaan ini di saat pagi dan juga di saat sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Allahumma do Allah. Ini sunni ingsun iku a'udzu nyuwun bawreksa kula bika kelawan panjenengan Allah minal hammi saking sifat sedih wal hazni lan sifat minal hammi saking sifat susah wal hazni sedih ataupun sama maknanya mutaqaribani. Ham dan hazn itu memiliki makna yang mutaqaribani, yang berdekatan. Ham sedih, masalah, wal hazn dan kesedihan. Ya Allah, aku minta kepadamu, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan juga kesusahan. Wa a'udzu bika, wa a'udzu lan nyuwun baruksa kula bika dhateng panjenengan Allah minal ajzi saking sifat apes utawa lemah, wal kasali lan sifat males. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah, dari segala macam kelemahan, kemudian wal kasali dan juga sifat kasal, sifat-sifat pemalas. Wa a'udzu lan nyuwun baruksa kula bika dhateng panjenengan minal jubni saking sifat wedi utawa sifat takut, rasa-rasa takut, tidak pede, wal bukhli dan sifat bahil. Nah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat penakut dan juga dari sifat bahil. Wa a'udzu bika wa a'udzu lan nyuwun baruksa kula bika dhateng panjenengan min ghalabati ini saking ngelindie utang, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari terlilitnya hutang. Wa qahri rijali dan juga tekanan dari seseorang ataupun dari orang yang dolim. Jadi doa ini sering kita dengar atau bahkan mungkin di antara kita sudah sering membaca ini, tetapi yang belum tahu tentang arti dan maknanya seperti ini, bahwa intinya adalah doa itu ada riwayatnya, ada sanadnya, ada hadisnya. Ya, yang di situ hadisnya sudah saya bacakan tadi. Hadis tadi di Akhrajau Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Semoga bermanfaat video singkat ini, dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah hilangkan semua kesedihan-kesedihan hati kita, dan Allah ringankan beban-beban kita. Wallahu a'lam bishawab.